Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan utama yang harus diketahui oleh seorang muslim, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Dan sekarang kita telah sampai pada Al-Aslus Tsalits, usul yang ketiga, yaitu mengenal Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muallif rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hasim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salam. Wa lahu min al-umur 63 sanah minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyan rasulan nubbi'a biqra wa ursila bil mudaththir wa baladuhu Makkah ba'athahu Allah bin nidharati 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Setelah beliau rahimahullah menyebutkan tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nasab beliau yang mulia, muallif rahimahullah mengabarkan kepada kita tentang usia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan mengetahui usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan termasuk kadar wajib. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ada kadar wajib, ada kadar ziyadah. Kadar wajib adalah pengetahuan minimal yang harus diketahui oleh setiap muslim terkait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadar wajib. Dan ada kadar ziyadah. Kadar ziyadah ini adalah kadar tambahan yang mana semakin bertambah pengetahuan kita terhadap Nabi Muhammad SAW akan menambah keimanan kita kepada beliau. Semakin kita mengenal beliau, akan semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kadar ziyadah.
Dan seorang jamaah rahmat Allah wa ta'ala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Apabila benar cintanya kepada sesuatu, maka tentu dia akan sangat bersemangat sekali untuk lebih mengenal sesuatu tersebut. Dia cinta kepada seseorang, maka dia akan bersemangat sewaktu orang yang dia cintai ini sedang dibahas. Dia pasti akan bersemangat ingin mengetahui yang lebih tentang sosok tersebut, yaitu orang yang dia cintai. Ini merupakan tanda akan benarnya cinta seseorang. Muallif mengatakan rahimahullah, walahu minal umur 63 sanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki usia 63 tahun. Salasun wa sittun, 63 tahun. Ini adalah usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekitaran itulah usia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalika." Umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang melebihi usia tersebut. Ini adalah umur dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat dari usia tersebut. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia beliau adalah 63 tahun. Dan dari usia ini, 63 tahun kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini terbagi menjadi dua bagian. Minha arba'una qabla nubuwah. 40 tahun dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebelum kenabian, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi nabi Allah, belum menjadi rasul utusan Allah. Kemudian 23 tahun yang selanjutnya adalah sebagai nabi dan rasul. Jadi dari 63 tahun usia Nabi Muhammad SAW, 40 tahunnya ini qabla bi'tsah, sebelum beliau diutus menjadi nabi, belum menerima wahyu dari Allah Taala. 23 tahun adalah sebagai seorang nabi dan rasul utusan Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu dari Allah Taala yang dibawakan oleh malaikat Jibril alaihissalam adalah ketika berusia 40 tahun. Ini adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika usia 40 tahun. Dan begitulah kata para ulama, mayoritas dari para nabi dan para rasul ini menjadi nabi dan rasul, menerima wahyu adalah setelah mereka berusia 40 tahun. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, para ulama ahlu tafsir mengatakan bahwasanya tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah Taala melainkan
mereka telah berusia 40 tahun. Hal ini jamaah rahmati Allah taala dijelaskan oleh para ulama di antara hikmahnya, yaitu pada usia 40 tahun ini seseorang telah memiliki kedewasaan. Ini merupakan standar atau mayoritas manusia telah matang dalam pemikirannya, lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya, bahwasanya ketika seorang berada pada usia 40 tahun, maka sempurnalah akal, sempurnalah pemahamannya, dan sempurnalah kelemah lembutan arif yang ada pada dirinya. Makanya orang akan lebih tegar, lebih mampu untuk bersabar jika mereka telah dewasa. Dan di antara tanda kedewasaan seseorang, di antara ciri orang itu telah dewasa adalah usianya telah matang. Dan di antaranya adalah pada usia 40 tahun ini. Dan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun diangkat oleh Allah taala menjadi nabi Allah, yaitu pada usia 40 tahun. Qala rahimahullah, berkata muallif rahimahullah, nubbi'a bikra wa ursila bil mudaththir. Allah taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, resmi menjadi nabi Allah, yaitu dengan diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Iqra, Bikra, yaitu dengan Iqra. Maksudnya adalah dengan diturunkan firman Allah taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini merupakan wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah taala ini, maka resmilah beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Menjadi nabi. Nabi ini bahasa Arab, berasal dari kata naba. Apa makna naba? Naba ay khabar. Naba itu artinya kabar. Artinya nabi adalah seorang yang diberikan kabar kepadanya. Apa kabar tersebut? Kabar itu adalah wahyu dari Allah taala. Makanya disebut dengan nabi, karena mendapat kabar dari Allah taala. Dan kabar yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian diikuti oleh ayat yang selanjutnya, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Jabal Nur, di Gua Hiro. Gua Hiro ini berada di Jabal Nur, di kota Mekkah. Dan pada waktu itu Allah Taala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini senang untuk menyendiri, menjauh dari kerumunan masyarakat. Kenapa? Hal ini dikarenakan masyarakat pada waktu itu yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hidup di atas masa jahiliyah, penuh dengan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Taala, penuh dengan keburukan. Bahkan mereka lakukan keburukan yang paling buruk, yaitu menyekutukan Allah Taala. Dan ini tentu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senang. Kalau orang yang Allah Taala berikan dalam hatinya keimanan, tentu tidak menyenangi kemaksiatan. Ini adalah di antara karunia yang Allah Taala berikan pada orang-orang yang beriman, mencintai kebenaran dan membenci kemaksiatan kepada Allah Taala. Mereka menyekutukan Allah Taala. Mereka membunuh anak perempuan mereka. Mereka minum minuman keras. Mereka tawaf sambil telanjang. Dan masih banyak kemungkaran-kemungkaran yang lainnya yang tidak disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pun Allah Ta'ala jadikan beliau untuk menyenangi, menyendiri jauh dari kerumunan warga, kerumunan masyarakat kampungnya. Makanya Rasulullah SAW pergi ke Gua Hiro. Di Gua dan Gua Hiro itu tinggi, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dari kaki Gunung Jabal Nur itu ya butuh waktu mungkin bisa 1,5 jam atau mungkin 2 jam baru sampai ke Gua Hiro, naik ke atas mendaki. Dan ini biasa ya, jamaah umroh yang memiliki kemampuan kadang mereka naik ke atas, naik dari Jabal Nur ya ke Gua Hiro. Sekarang di bawahnya dibangun Museum Wahyu. Di sana Nabi SAW ya dari Gua Hiro ini terlihat Ka'bah. Ka'bah terlihat. Dan guanya kecil, tidak besar. Terlihat Ka'bah. Di sana Nabi SAW mentadaburi ayat Allah Taala sambil memikirkan bagaimana keadaan kaumnya. Sesekali beliau SAW pulang ke rumah. Dan pada waktu itu Nabi SAW telah menikah dengan ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ibunda kita lah yang menyiapkan perbekalan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Disiapkan perbekalan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi ke Gua Hiro dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Taala, meninggalkan kerusakan yang banyak dari kaumnya tersebut. Hingga akhirnya suatu malam Allah Taala utus malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kemudian malaikat ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawakan wahyu dari Allah Taala tersebut.
yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang tadi telah kita bacakan. Nubbi'a biqra. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi Allah ketika menerima kabar, menerima wahyu dari Allah Taala, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini adalah diangkat sebagai nabi. Kemudian beliau rahimahullah muallif, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan wa ursila bil mudaththir. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat menjadi rasul. Sewaktu Allah Taala menurunkan kepada beliau surah Al-Mudaththir, yaitu ayat 1 sampai 7. Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Maka setelah Allah Ta'ala turunkan surah Al-Mudaththir ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, resmilah beliau menjadi Rasulullah, menjadi Rasul utusan Allah Ta'ala. Wa ursila bil mudaththir, diangkat menjadi Rasul sewaktu Allah Ta'ala turunkan surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan setelah azan surat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Taala. Muallif rahimahullah mengatakan nubbi'a biqra wa ursila bil mudaththir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi ketika diturunkan padanya Iqra, dan diangkat menjadi rasul ketika diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bil mudaththir, yaitu ya ayyuhal mudaththir. Tadi telah kita sebutkan bahwasannya Nabi adalah seorang yang mendapatkan kabar, yaitu kabar dari Allah Ta'ala yang kita kenal dengan wahyu dari Allah. Ini adalah Nabi. Adapun Rasul adalah seseorang yang diutus. Ini Rasul, seseorang yang diutus. Diutus kepada siapa? Diutus kepada kaum yang menyelisihi tauhid kepada Allah Ta'ala. Ini Rasul. Rasul adalah seseorang yang Allah Ta'ala utus kepada suatu kaum yang dia telah menyimpang dari tauhid kepada Allah Ta'ala. Adam alaihissalatu wassalam, beliau adalah nabi yang pertama. Beliau mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala. Akan tetapi beliau alaihissalatu wassalam
tidak diutus kepada kaum yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Nabi Adam alaihissalatu wassalam, semua manusia berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan ada, terjadi kemaksiatan. Namun tidak ada dari maksiat tersebut sampai pada tingkatan kesyirikan. Mereka semua adalah orang-orang yang muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia pada awalnya ini semua berada dalam keadaan tauhid kepada Allah hingga 10 generasi. 10 generasi orang-orang semuanya mentauhidkan Allah, tidak ada masih yang menyekutukan Allah, tidak ada. Hal ini sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, kana baina Nuhin wa Adam asratu qurunin kulluhum ala syari'atin minal haqqi fakhtalafu faba'athallahu an-nabiyyina mubasyirina wa munzirin. Kana baina Nuh wa Adam, masa di antara Nabi Nuh dan Nabi Adam asratu qurun, yaitu ada 10 generasi. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 generasi. Kulluhum ala syariatin, semuanya di atas syariat yang benar, semuanya di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 generasi awal ini. Semuanya berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, syariatin minal haq fakhtalafu. Kemudian setelah 10 generasi tadi mereka pun berselisih. Ya, para ulama menjelaskan barulah mereka jatuh pada kesyirikan. Fa'ba'atsallahu tabaraka wa ta'ala an-nabiyyina mubasyirina wa munzirin. Maka setelah itu barulah Allah tabaraka wa ta'ala utus nabi yang memberikan kabar gembira dan peringatan, yaitu para rasul tersebut. Ya, maka Allah Tabaraka wa taala utuslah pada waktu itu nabi dan rasul Allah, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Nuh alaihi salatu wassalam ini merupakan rasul yang pertama yang Allah taala utus. Dan ini sepakat para ulama, jika ditanya siapa rasul pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau adalah orang yang pertama kali diutus kepada kaum yang jatuh pada kesyirikan, yang menyimpang dalam permasalahan tauhid. Jadi kaum yang pertama kali jatuh pada kesyirikan, menyimpang dari tauhid kepada Allah adalah kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang mana kaum Nabi Nuh ini kesyirikan yang pertama kali mereka lakukan adalah karena apa? Karena gulu berlebihan cinta mereka kepada orang soleh. Ini metode iblis menyesatkan mereka, berlebihan cinta kepada orang soleh. Ini awalnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah abadikan dalam Quran surah Nuh ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Mereka kaum Nabi Nuh katakan, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian, wa la tadharunna wadda, jangan kalian tinggalkan wad, wa la suwa', jangan juga suwa', wa la yaghuts, begitu juga yaghuts, wa ya'uq, begitu juga ya'uq, wa nasra, begitu juga dengan nasr. Dalam hadis Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasanya kelima orang ini siapa? Wad, Suwa, Yagut,
Ya'uq, Nasr. Hum asma'ur rijal salihin min qaumin Nuh. Mereka ini, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, adalah orang-orang soleh yang hidup pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ini. Ini orang-orang solehnya kaum Nabi Nuh, yang mereka cinta kepada orang-orang soleh. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika orang-orang soleh ini wafat, Iblis laknatullah pun masuk. Iblis membisikkan kepada kaum Nabi Nuh ini, yang mereka tadi cinta kepada orang-orang solehnya, berlebihan dalam cintanya. Bukan berarti tidak boleh cinta kepada orang soleh, jangan sampai salah. Harus kita cinta kepada orang soleh, tapi yang dilarang adalah cinta yang berlebihan. Ini yang terlarang. Setan pun membisikkan kepada kaumnya Nabi Nuh ini, yang mereka tadi sangat cinta, bahkan cintanya berlebihan kepada orang soleh. Kata Abdullah bin Abbas, untuk membangun patung-patung di tempat mereka biasa bermajelis dengan orang-orang soleh tersebut. Diukirlah mukanya, awalnya patung biasa, kemudian diukir mukanya mirip dengan muka orang soleh. Kemudian nanti dikasih nama, oh ini patungnya Suwa, patungnya Yagud, Ya'uq, Nasr, Wat. Dikasih nama masing-masing patung itu. Tujuannya apa? Tahu? Tujuannya untuk apa? Untuk mengenang orang-orang soleh ini, agar kalau melihat orang soleh, apa yang akan muncul pada diri mereka? Semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena jika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akan muncul pada diri kita apa? Rasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita dengan para ulama, dengan para asatidzah, dengan ustaz-ustaz, dengan guru-guru kita, menjadikan kita teringat akhirat, ingat surga, takut neraka. Ingat dengan apa? Ingat dengan Allah Ta'ala. Makanya mereka bikin patung orang soleh tadi, agar apa? Agar kalau lihat orang soleh ini, ingat Allah. Ini tujuan awal mereka. Hingga akhirnya, kata Abdullah bin Abbas, generasi ini meninggal, muncul generasi yang baru, anak mereka. Generasi yang kedua ini meninggal, cucu mereka. Kemudian generasi ini pun meninggal lagi, hingga akhirnya setan pun masuk kembali dan membisikkan kepada generasi yang baru, yang mereka tidak mengetahui asal muasal patung ini. Dibisikkan oleh iblis laknatullah bahwasanya dahulu bapak-bapak kalian meminta pertolongan, meminta ampun, memohon sesuatu sewaktu sulit kepada patung-patung ini tadi. Hingga apa? Hingga ini pun diterima oleh kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Semakin mereka jauh dari ilmu, akhirnya terjadilah apa? Kesyirikan yang pertama kali menimpa anak keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. 10 generasi bersih, muwahhidin semuanya, di atas tauhid kepada Allah. Inilah liciknya iblis laknatullah. Dia sabar iblis ini dalam menyesatkan anak Adam. Tidak sekaligus. Makanya Allah Ta'ala katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti apa? Khutuwah. Apa itu khutuwah? Langkah-langkah ini jamak. Syaitan itu tidak langsung. Tidak langsung apa? Mengajak anak Adam untuk melakukan maksiat, enggak. Tapi apa? Ada langkah-langkahnya. Ada tahapan-tahapannya. Sedikit demi sedikit. Dijadikan manusia ini lalai,
meninggalkan majelis ilmu, jauh dari pengajian. Akhirnya apa? Lepas dari agama Islam. Awalnya cuman saling menatap, melihat yang tidak dihalalkan oleh Allah Taala. Ikhwan cuman melihat ahwat saja. Kemudian selanjutnya berani mengirim pesan WhatsApp, kirim pesan WA, nanyain kabar aja. Kemudian selanjutnya bertambah lagi curhat, bertambah lagi ingin ketemuan, hingga akhirnya melakukan perbuatan zina wa iyadzubillah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Karena sungguh syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Begitu terjadi kesyirikan pertama kali. Makanya Islam dari awal sudah mengkat langkah syaitan ini. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dekati aja enggak boleh. Dijaga, enggak boleh melihat yang tidak dihalalkan. Enggak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Enggak boleh. Langkah-langkahnya sudah diikat sejak awal. Ini jamaah rahmat Allah Taala. Ya, hingga akhirnya apa? Terjadilah kesyirikan yang pertama kali menimpa Bani Adam, anak Adam. Nah, setelah ada kesyirikan ini, baru Allah Taala utus Rasul, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi yang mendapat kabar dari Allah Taala, dan Allah utus Nabi ini kepada kaum yang menyekutukan Allah Taala. Ya. Ini adalah ta'rif ataupun definisi yang paling mendekati kebenaran insyaallah, ya, tentang ta'rif Nabi dan Rasul. Karena ada sebagian yang menjelaskan tentang apa makna Nabi. Nabi adalah seorang yang diutus oleh Allah Taala, ya, akan tetapi tidak mendakwahkan ilmunya. Adapun Rasul, dia diwahyukan oleh Allah Taala dan diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Nabi tadi mendapat wahyu tapi tidak didakwahkan. Rasul dapat wahyu tapi mendakwahkan ilmunya. Ya, ini adalah takrif yang Allah Ta'ala alam yang kurang tepat. Ya, ini adalah takrif yang kurang tepat. Karena Nabi yang Allah Ta'ala utus ini juga menyampaikan ilmu, juga berdakwah. Tapi dakwahnya kepada apa? Kepada kaum yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Adapun Rasul ini kepada kaum yang sudah menyimpang dari tauhid kepada Allah Ta'ala. Di antara dalil pendapat ini adalah hadis Nabi SAW, yang mana sewaktu Mi'raj Rasulullah SAW pernah ditampakkan oleh Allah Ta'ala umat-umat beserta nabinya. Rasulullah SAW bersabda, ditampakkan kepadaku umat-umat beserta nabi, yaitu ketika Mi'raj, wan nabiyyu wa ma'ahu rajulun war rajulan. Dan aku melihat, kata Nabi SAW, ada nabi yang bersamanya ada satu orang laki-laki, ada satu orang pengikut, dan ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Wan nabi laisa ma'ahu ahad, dan bahkan ada nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini menunjukkan adanya dakwah yang dilakukan oleh para nabi tersebut. Kenapa? Buktinya ada pengikutnya. Buktinya apa? Ada pengikut, walaupun pengikutnya hanya 1 orang, walaupun pengikutnya hanya 2 orang. Karena tidak mungkin ada yang mengikuti nabi tersebut kalau nabi ini tidak dakwah. Ya, maka inilah kata para ulama, mengapa
nabi itu juga berdakwah. Ya. Artinya adalah sesuatu yang keliru jika menyangka nabi tidak mendakwakan ilmu yang mereka miliki. Ya, dan ini pendapat yang Anda pilih, Allahu taala a'lam. Allah tabaraka wa taala angkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Allah tabaraka wa taala angkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dengan ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Taib, ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu Anda dan dari syaitan. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari yang penuh barokah ini dapat bermanfaat bagi Anda pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Semoga Allah Taala catat pertemuan kita ini dalam catatan amal kebaikan kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah Taala Rabbul Arsyil Azim bi asma'il husna wa sifatil ulia agar Allah Taala kumpulkan kita semuanya di akhir kelak bersama Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.